Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi lain dari minyak bumi dan juga dampak penggunaan minyak bumi. Jadi mungkin yang kamu tahu bahwa penggunaan minyak bumi itu hanya untuk bahan bakar kendaraan atau mungkin bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga ya, terutama yang ada di dapur untuk memasak, atau mungkin bahan bakar kereta dan yang lainnya. Nah, ternyata aplikasi yang lainnya pun banyak ya untuk produk-produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih aplikasi dari penggunaan minyak bumi? Nah, jadi minyak bumi dari golongan aromatik dan alifatik tidak jenuh ya, golongan alkana ini terutama yang mempunyai massa molekul atau MR itu rendah, biasanya disebutnya sebagai nafta. Nah, nafta ini kegunaannya banyak banget. Nah, nafta yang mengandung senyawa aromatik, nah, biasanya digunakan sebagai bahan baku produk-produk ini. Yang pertama ada obat-obatan, kemudian ada deterjen, ada pewarna tekstil dan kosmetik, kemudian ada pemanis buatan ya, golongan sakarin, terus ada pengawet makanan BHA dan pewarna makanan. Seperti itu ya. Jadi ternyata banyak ya. Jadi salah satu bahan baku ya, bukan berarti bahan utama, tapi salah satu bahan baku dari produk-produk ini. Kemudian kalau nafta yang mengandung senyawa alifatik tidak jenuh, biasanya dipakai untuk pembuatan polimer. Polimer itu contohnya salah satunya adalah plastik. Kalau polimer jenisnya macam-macam ya, nanti kita jelaskan di kelas 12. Nah, kemudian ada karet dan fiber sintetis. Nah, karet dan fiber sintetis salah satunya untuk membuat ban kendaraan, untuk membuat case handphone, kemudian karet ikat rambut dan sebagainya. Kemudian selain itu juga nafta yang mengandung senyawa alifatik ini, alifatik tidak jenuh ya, ini untuk pelarut non polar. Jadi kalau pelarut kan pada umumnya adalah air, tapi kalau pelarut misalkan minyak, yang harus pelarutnya adalah non polar. Nah, ini minyak bumi golongan nafta ini dibuat untuk membuat pelarut senyawa non polar. Nah, kemudian fraksi nafta juga digunakan sebagai bahan baku yang lainnya, diantara adalah aerosol. Aerosol itu produk yang biasanya digunakannya dengan cara disemprot. Salah satunya adalah obat nyamuk. Nah, memang fraksi nafta ini juga digunakan sebagai insektisida, salah satu pembasmi serangga dan nyamuk. Jadi salah satunya adalah penggunaan obat nyamuk. Kemudian digunakan juga sebagai bahan baku pembuatan alkohol, juga bahan baku peledak. Oke, apa sih dampak pembakaran minyak bumi bagi alam semesta dan juga bagi kita ya, bagi kita manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih supaya kita bisa mengatasi dampak-dampak tersebut ya. Jadi dampaknya itu lumayan berbahaya juga untuk kehidupan kita, manusia, hewan dan tumbuhan dan juga alam semesta. Jadi pembakaran minyak bumi itu ada pembakaran sempurna, ada pembakaran tidak sempurna. Jadi kalau pembakaran sempurna ini, hidrokarbon ini memang benar-benar mengalami pembakaran sempurna dengan oksigen, sehingga ketika reaksi berlangsung maka yang dihasilkan adalah karbon dioksida dan air ya. Jadi seperti ini nih reaksinya ya. Jadi pasti hasilnya adalah cuma karbon dioksida dan air.
Nah, kalau hidrokarbon yang mengandung nitrogen atau sulfur atau besi, maka pembakaran sempurna akan menghasilkan nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Terus, kalau pembakarannya tidak sempurna, nah pembakaran tidak sempurna itu kenapa? Pembakaran tidak sempurna bisa disebabkan salah satunya adalah mesin yang sudah jelek ya, sehingga pembakaran bensin itu tidak sempurna. Nah, kalau pembakaran bensin tidak sempurna, maka yang dihasilkan bukan cuma karbon dioksida, tapi ada juga yang lebih berbahaya, yaitu karbon monoksida. Nah, biasanya kendaraan itu kalau pembakarannya tidak sempurna ditandai asapnya kelihatan ya. Asapnya kelihatan dari mulai putih sampai hitam. Nah, kalau hitam artinya pada reaksi pembakaran tersebut ya ada karbon di dalamnya sehingga asapnya berwarna hitam. Nah, kalau karbon dioksida mungkin akan diserap oleh tumbuhan, tapi kalau karbon monoksida masuk, kalau sampai kita hirup itu bisa menyebabkan kematian. Nah, dampak pembakaran minyak bumi apa aja? Yang pertama ada pencemaran udara, itu udah pasti ya. Jadi pas dari pembakaran minyak bumi ya pastinya hasilnya adalah gas kan salah satunya. Ini bisa menyebabkan pencemaran udara. Kemudian hujan asam, terus efek rumah kaca, pencemaran air dan kerusakan tanah. Kita bahas satu-satu. Nah, pencemaran udara. Jadi polutan dari pembakaran minyak bumi itu diantaranya ada tadi karbon dioksida, kemudian karbon monoksida, oksida belerang. Nah, oksida belerang ini ada sulfur dioksida dan sulfur trioksida. Kemudian oksida nitrogen ada nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida, dan juga partikulat lain yang berasal dari zat aditif seperti timah. Jadi, nah kalau peningkatan polusi dari pembakaran minyak bumi itu pasti berdampak buruk bagi alam semesta ini, terutama kita sebagai manusia ya, untuk kesehatan kita ya, dan itu bisa menyebabkan penyakit baru di dalam tubuh kita. Partikel halus dari jelaga itu bisa menghitamkan paru-paru manusia. Nah, dan juga hewan, juga bisa menyebabkan masalah jantung dan kematian. Dan jelaga itu asap hitam ya. Nah, itu bisa menyebabkan kanker. Paham ya? Selanjutnya ini adalah jenis-jenis polutan ya, kemudian sumbernya dari mana dan ini dampaknya. Karbon dioksida itu hasil dari pembakaran sempurna minyak bumi, semua minyak bumi ya, kemudian batu bara dan gas alam. Nah, dampaknya apa? Kalau misalkan pohonnya banyak, maka karbon dioksida akan diserap oleh pohon dan diolah lagi kemudian menghasilkan oksigen. Kita masih sehat, udaranya masih sehat. Tapi kalau pohonnya itu sedikit sedangkan karbon dioksidanya banyak, maka yang terjadi adalah efek rumah kaca dan pemanasan global. Nah, nanti kita jelasin apa sih efek rumah kaca. Nah, terus karbon monoksida disebabkan dari pembakaran tidak sempurna tadi ya, baik minyak bumi, batu bara ataupun gas alam. Nah, dampaknya apa bagi kita? Yang tadi bisa menyebabkan kematian ya, kalau memang kadarnya tinggi. Nah, jadi itu pertama adalah bersifat racun. Yang pertama itu biasanya kita juga agak pusing, efeknya adalah pusing. Nah, karbon monoksida ini sangat cepat sekali dia bereaksi di dalam darah dan dia mengikat hemoglobin darah, sehingga dia akan menghalangi oksigen masuk ke dalam darah. Nah, kalau oksigen tidak bisa masuk ke dalam darah kita, maka ya bisa menyebabkan kematian. Polutan yang lain yaitu oksida nitrogen, jenisnya adalah nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida.
Nah, ini juga sama dari pembakaran bahan bakar, bahan minyak bumi pada suhu yang tinggi, di mana udara ikut teroksidasi. Nah, biasanya kalau nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida ini dihasilkan kalau minyak buminya itu memang mengandung nitrogen. Nah, kemudian dampaknya apa sih? Dampaknya kalau asap dari pembakaran minyak bumi yang mengandung nitrogen, oksida nitrogen ini, nah itu bisa menyebabkan iritasi pada mata dan juga pernapasan. Ya, kemudian tanaman juga menjadi layu. Nah, lama-kelamaan kalau kita menghirup asap yang memang mengandung oksida nitrogen ini, itu bisa menyebabkan kanker. Oke, selanjutnya oksida belerang ya. Oksida belerang itu sulfur monoksida dan sulfur dioksida. Ini juga sama dari pembakaran minyak bumi yang minyak buminya mengandung belerang, dan memang pasti minyak bumi itu mengandung belerang. Nah, jadi kalau belerangnya kemarin belum, artinya pada saat treatingnya belum maksimal, maka pasti masih ada belerang di dalamnya. Nah, ketika polutan tersebut mengandung belerang, nah kemudian dia akan bereaksi dengan air hujan, maka terjadilah hujan asam. Ya, hujan asam akibatnya apa? Akibatnya pada tanah dan tumbuhan. Nah, tanah bisa menjadi tidak subur, kemudian tumbuhan, ya kalau tanahnya tidak subur, ya tumbuhan juga akan mati. Gitu. Nah, kemudian yang lainnya adalah bersifat korosif pada logam. Jadi logam-logam yang ada di bumi itu sangat mudah berkarat. Kemudian dia juga akan merusak bangunan, material bangunan. Jadi akan mudah keropos bahan bangunan. Terus polutan yang lain adalah partikulat zat aditif seperti timbal. Nah, ini berasal dari bensin atau minyak bumi yang lain yang memang ditambahkan zat aditif. Kemarin kan untuk menambahkan bilangan oktan. Nah, kalau zat aditif tersebut mengandung timbal, maka timbal ini sangat beracun. Jadi kalau udara itu mengandung timbal, maka maka polutan tersebut bisa menyebabkan kanker. Jadi yang efek yang paling ringan adalah sakit kepala atau pusing, kemudian anemia, ya lama-lama kerusakan otak, dan lama-lama menyebabkan kanker. Jadi makanya penggunaan timbal itu ya di negara-negara maju sudah dilarang. Oke, selanjutnya tadi hujan asam. Hujan asam apa sih? Jadi hujan asam itu diakibatkan dari polutan yang mengandung oksida nitrogen sama oksida sulfur ya, oksida belerang. Jadi ketika dia udara tersebut mengandung sulfur dioksida atau nitrogen dioksida, itu dia akan bereaksi dengan air hujan. Ketika bereaksi dengan air hujan akan membentuk asam sulfat. Jadi airnya bersifat asam, sehingga dinamakan hujan asam. Ya, asam tersebut kenapa disebut hujan asam? Ya karena pH-nya di bawah 7. Jadi kalau pH di bawah 7 berarti sifatnya adalah asam. Nah, efeknya apa? Efeknya ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa itu akan menyebabkan tanah tidak subur. Kalau tanah tidak subur, maka pohon-pohon atau tumbuhan juga tidak subur dan lama-kelamaan akan mati. Nah, kemudian untuk logam ini sangat mudah berkarat. Material bangunan juga akan mudah keropos. Nah, ini kenapa untuk pertanian ya. Untuk pertanian ini nanti lama-kelamaan tanah tidak subur, kemudian lapisan tanah yang tipis kurang mampu menetralisir asam. Nah, untuk kita itu bisa menyebabkan penyakit pernapasan dan mempertinggi resiko terkena kanker kulit. Selanjutnya, efek rumah kaca.
Nah, rumah kaca ini maksudnya adalah pemanasan global. Ya, jadi rumah kaca tuh kenapa disimbolkan dengan rumah kaca? Kenapa ada istilah rumah kaca? Ya karena kalau misalkan rumah kita nih terbuat dari rata-rata adalah kaca, kemudian langsung terkena sinar matahari, pasti sinar matahari akan terperangkap di dalam rumah, sehingga rumah kita akan terasa panas, sama seperti sinar matahari yang terperangkap di bumi. Kenapa terperangkap? Karena matahari yang masuk ke bumi itu nanti akan dipantulkan kembali. Ya, tapi karena ada lapisan karbon dioksida di sini, sehingga pantulan sinar matahari terhalang. Akhirnya sinar matahari terperangkap di bumi, ya, di bawah atmosfer. Jadi lama-kelamaan ya bumi akan panas. Jadinya kalau pada saat musim panas ya kita akan merasa benar-benar panas. Itu dari efek pembakaran minyak bumi yang menghasilkan karbon monoksida yang banyak. Terus pencemaran air, ya, pencemaran air ini yang pasti kalau misalkan limbah minyak, ya, misalkan dari proses pengeboran kemudian minyak itu sampai tumpah ke laut, ya pasti akan mencemarkan air. Akibatnya hewan-hewan yang ada di air, terutama ikan dan teman-temannya, pasti akan mati. Ya, begitu juga kalaupun di daratan, misalkan di daratan kan kita pakai minyak bumi nggak cuma bensin, tapi ada oli kendaraan, kemudian ada minyak rem dan sebagainya. Mungkin ada minyak rem yang tumpah atau oli yang tumpah yang menetes. Nah, itu ketika terkena air hujan akan terbawa sampai ke sungai ataupun masuk ke dalam tanah, dan itu bisa menyebabkan sungai menjadi tercemar, laut juga menjadi tercemar. Terus kerusakan tanah. Nah, kerusakan tanahnya tadi bahwa kalau oli atau minyak rem atau bensin yang sampai tumpah, maka akan meresap ke dalam tanah. Sehingga di dalam tanah kan ada air. Nah, airnya, kualitas airnya akan tidak baik, ya. Air akan berbau tidak sedap dan rasa airnya juga tidak enak. Nah, bagaimana sih cara mengatasi dampak negatif dari penggunaan minyak bumi dan pencegahannya seperti apa? Yang pertama adalah kita harus produksi bensin yang bebas limbah. Jadi jangan lagi menggunakan zat aditif yang bernama tetraetilit, ya, atau TEL. Nah, di negara lain akhirnya tetraetilit ini diganti dengan metil terserbutil ether. Tapi ternyata metil terserbutil ether juga masih bahaya, ya. Jadi sebenarnya masih ada penelitian lebih lanjut untuk penambahan MTB ini, ya, karena ternyata MTB ini sulit juga terurai di dalam tanah. Nah, kalau misalkan kita tidak mau menggunakan bensin yang pastinya akan mengakibatkan banyak polutan, nah, sebaiknya kita memproduksi bioetanol dan biodiesel. Jadi bioetanol dan biodiesel ini diproduksinya dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan alkohol. Nah, biasa kalau kita menggunakan bioetanol dan biodiesel, insya Allah akan lebih ramah, ya. Polusinya juga tidak terlalu berbahaya. Nah, terus kita membatasi penggunaan kendaraan bermotor. Bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan kendaraan umum. Kalau kita menggunakan kendaraan umum, ya, otomatis kendaraan jumlahnya akan sedikit,
dan berarti polusinya juga akan lebih sedikit. Nah, selain itu, kalau orang-orang sudah menggunakan kendaraan umum, maka kendaraan tersebut juga harus melakukan uji emisi. Jadi supaya diketahui bahwa mesinnya juga masih bagus atau tidak, supaya nanti pembakaran bensinnya juga sempurna. Terus kita juga harus mengadakan reboisasi. Jadi kita harus banyak menanam tanaman atau pohon supaya pohon ini akan mengurai polusi udara yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi. Salah satunya dia akan menyerap karbon dioksida supaya tidak terjadi efek rumah kaca. Jadi saya sudah membahas semua tentang minyak bumi, dari mulai proses pembentukan minyak bumi, kemudian komposisi minyak bumi, kemudian bagaimana cara pengeboran, bagaimana cara pengolahan, dan kemudian aplikasi dari penggunaan minyak bumi dan dampak negatif dari penggunaan minyak bumi itu apa. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan selama ini bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.